Halo Sobat Kalkulus, perkenalkan kami dari tim 1 untuk Kalkulus 2 kelas J dan saya sendiri Atur Gideon Simanjuntak NIM 0424 dari Teknik Elektro Angkatan 2024. Di sini saya akan membahas dasar teori apa aja sih yang kami gunakan dalam penyelesaian soal untuk kasus kedua ini. Jadi ada 4 dasar teori utama yang kami gunakan. Pertama ada hukum pendingin Newton. Hukum ini menyatakan bahwa laju perubahan suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu benda tersebut dengan suhu lingkungan sekitarnya. Untuk soal ini sendiri digunakan rumus sebagai berikut. dt per dt sama dengan K dikali T dikurang T lingkungan, di mana dt per dt adalah laju perubahannya, T adalah suhu benda pada waktu T, kemudian T lingkungan adalah suhu konstan dari lingkungan sekitar, serta K adalah konstanta pendinginan. Lanjut ke dasar teori kedua, itu ada persamaan diferensial biasa atau disebut PDB orde 1, di mana ini metode penyelesaiannya untuk menggunakan metode pemisahan variabel. Di rumus ini sendiri untuk soal ini digunakan T dalam kurun T sama dengan T lingkungan ditambah AE dipangkatkan KT. Selanjutnya untuk dasar teori yang ketiga ada fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, solusi dari persamaan pendinginan itu adalah fungsi eksponensial, sehingga kami menggunakan penerapan tersebut untuk menggambarkan proses pendinginan. Dan juga kami menggunakan fungsi logaritma ln untuk operasi inverse dari eksponensial untuk menyelesaikan variabel K atau konstanta pendinginan. Nah, dasar teori terakhir ada deret Maclaurin atau polinom Maclaurin. Di sini kami menggunakan rumus ini untuk menggambarkan grafiknya nanti yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Nah, kita lanjut ke soal ya. Untuk soalnya bisa dilihat di sini ya. Jadi di soal tersebut kita bisa mendapatkan banyak data. Yang pertama adalah suhu air awal, yang dimana adalah 95 derajat. Kemudian untuk suhu lingkungan adalah 25 derajat. Waktu awal dia membuat kopi adalah jam 7 WITA. Kemudian persamaan diferensial yang digunakan adalah dt per dt sama dengan K dikali T dikurang T lingkungan. Kemudian solusi persamaan diferensial yang digunakan itu adalah T dalam kurung T sama dengan T0 ditambah AE pangkat KT, di mana T0-nya adalah T lingkungan. Jadi untuk soal nomor 1 itu dia mencari adalah waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Kemudian nomor 2 itu adalah waktu yang dibutuhkan apakah lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi. Kemudian nomor 3 itu akan kita menggambarkan grafik. Nah, penasaran kan gimana penyelesaiannya? Ayo kita simak sama-sama. Perkenalkan nama saya Stefan Stambolang dengan NIM 04121086 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2024. Saya akan mengerjakan soal nomor 1. Nomor 1. Jika setelah 10 menit temperatur kopi turun menjadi 75 derajat Celcius, tentukanlah waktu agar barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal. Yang pertama-tama kita perlu menilai konstanta pendingin K diketahui pada T sama dengan 10 menit dan T dalam kurung 10 balas kurung sama dengan 75 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan T sama dengan T waktu 25 derajat Celcius ditambahkan dengan 70 E KT. Oke. Sama dengan 75 derajat Celcius sama dengan 25 ditambah dengan 70 ke pangkat K dikali 10, maka 75 sama dengan min dikurangi dengan 25 sama dengan 70 pangkat 10K, baru pangkat 10K sama dengan 50 per 70 sama dengan 10K sama dengan 5 per 7 diperkecil 5 per 7. Lalu dengan menggunakan algoritma natural ya kan, kita mengambil algoritma natural atau IN ya kan, di kedua sisi IN 10K ya kan, pangkat 10K sama dengan IN 5 per 7.
dengan IN 5/7 ke 10 K sama dengan IN 5 dikurangi dengan IN 7, maka K sama dengan IN 5 dikurangi dengan IN 7 per 10. K sama dengan 1009439 dikurangi dengan 1945901 per 10. K sama dengan min 0,3364 per 10, maka K sama dengan min 0,03364 Oke, sekarang kita sudah mendapatkan persamaan suhu kopi yang lengkap. Sekarang kita akan mengukur suhu ideal untuk menikmati kopi antara 50 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Selanjutnya kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 60 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Waktu untuk mencapai 60 derajat Celcius mencapai 60 derajat Celcius, ya kan? Maka kita 60 per 25 ditambahkan dengan 70 0,03364 722 T 35 sama dengan 70 ya, hasil dari pengurangan di atas, ya kan? Pangkat min 0,03364 722 T, maka dihasilkan di sini, ya kan? Min 0,03364 722 T sama dengan 35 per 70. Kita bisa memperkecil ini menjadi berapa ya? 1/2 ya, 1/2. Kemudian kita ambil algoritma naturalnya, ya kan? IN tadi algoritma natural min 0,03364 722 T sama dengan algoritma natural ke 1/2 min 0,03364 722 T sama dengan min algoritma natural 2, ya kan? Lanjut, T sama dengan IN 2 0,03364 722 ke T sama dengan IN ya. IN 2 itu ya 0,0,6 93147 per 0,03364 722, maka dihasilkan 600 menit. Oke, sekarang waktu untuk mencapai 50 derajat Celcius. Waktu untuk
mencapai 50 derajat Celcius. Ke 50 sama dengan 25 tambah 70 E min 0,03364 722. 25 sama dengan 70 E min 0,03364 T. Ini T ya. Maka E ini 0,00 00 lagi 3364 ya kan, 722 T sama dengan 25 per 70. Ini bisa kita perkecil menjadi 5 per 14 ya. Oke, sekarang kita ambil lagi IN nya, IN algoritma natural ya kan, dari di kedua sisi ya kan. Jadi min 0,03364 T ini IN algoritma natural di kedua sisi. Sama dengan IN 5 per 14. Ini yang tadi 5 per 14 nya. Maka T sama dengan IN 5 per 14 per 0,03364 722 ya kan, sama dengan min 1,0296194 dari ini per, lanjut tinggal geser aja 3364722. Maka kita mendapatkan dari sini sebesar lama waktunya itu 30 menit ya kan, 30 menit 59,8 menit, sekitar 30 menitan lah. Jadi barista dapat menghidangkan kopi pada temperatur ideal antara waktunya itu sekitar 20 berapa tadi, 20 ya 20 60 menit sampai dengan 30-59 menit. Jadi kesimpulan pada video ini bisa kita simpulkan bahwa untuk menghidangkan kopi yang temperaturnya itu ideal antara 10,60 menit dan 30,60 menit setelah diseduh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Andika Pemasi dengan NIM 03241057 dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2024. Saya di sini akan mengerjakan soal nomor 2 bagian 2. Kita lanjut ke pengerjaannya. Jadi pada soal yang nomor 2 yaitu jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius, apakah barista membutuhkan waktu yang lebih lama atau lebih cepat untuk menghidangkan kopi? Bagaimana jika suhu ruangan dinaikkan dengan menggunakan nilai A yang sama pada jawaban 1? Jadi yang pertama, kita asumsikan T awal atau temperatur awal kopi yaitu 95 derajat Celcius dan nilai konstantanya yaitu sama, yaitu min 0,03364 maka nilai A-nya akan dihitung berdasarkan temperatur lingkungan yang baru. Jadi persamaan umum yang kita pakai yaitu T besar dalam kurung T kecil sama dengan temperatur atau suhu ruangan atau lingkungan ditambah dengan A kali eksponensial pangkat konstanta kali waktu, di mana A nya ini sama dengan T awal dikurang T lingkungan, yaitu suhu awal kopi yaitu 95 derajat Celcius dikurang dengan suhu ruangan. Nah, pada kasus yang pertama
yaitu jika suhu ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius. Yang pertama yaitu kita cari nilai A nya, yaitu 95 derajat dikurang 24 sama dengan 71. Jadi persamaan suhu yang kita pakai, T besar kurang T kecil sama dengan 24 ditambah dengan 71 kali eksponensial pangkat min 0,0336472 dikali waktu. Jadi waktu untuk mencapai suhu idealnya yaitu sekitar 60 sampai 50 derajat, yaitu kita masukkan ke dalam persamaan nilai suhunya. Pertama, enam puluh sama dengan 24 ditambah 71 eksponensial pangkat min 0,0334722 T. Kita pindah ruas. 60 dikurang 24 sama dengan 36 dengan 71 eksponensial min 0,03 kali waktu. Kita pindah lagi ruasnya, jadi E pangkat min 0,0 sama dengan 36/71. Baru kita logaritma natural kedua sisi menjadi pangkatnya itu sendiri. Jadi ln 36/71. Lalu kita tinggal mencari waktunya. T ln dari 36/71 yaitu min 0,679612 per konstantanya. Maka kita mendapatkan hasil sekitar 20,200 menit. Ini untuk mencapai suhu ke 60 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu 50 derajat kita lakukan hal yang sama, tinggal memasukkan angkanya atau mensubstitusi. Dua 50 kurang 24 sama dengan 26. Kita pindah ruas lagi. Lalu kita logaritma naturalkan kedua sisi. Lalu kita tinggal mencari waktunya. Logaritma dari 26 dan dari 26/71 yaitu min 1,000306 per konstantanya.
angka sekitar 29,30. Nah, jadi kesimpulannya itu yang pertama, ketika suhu ruangan diturunkan, maka selisih suhu kopi dan suhu lingkungannya itu menjadi lebih besar. Nah, ini yang mengakibatkan laju pendinginan kopi itu meningkat. Jadi sehingga barista ini membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk menghidangkan kopi pada suhu yang ideal, yaitu sekitar 50 derajat hingga 60 derajat. Sedangkan ketika suhu ruangan dinaikkan, maka selisih suhu kopi dengan suhu lingkungan itu menjadi lebih kecil. Nah, ini yang mengakibatkan laju pendinginan kopi itu menurun, sehingga barista membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghidangkan kopi pada suhu yang ideal, yaitu sekitar 60 derajat hingga 50 derajat Celcius. Kamera ready. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kakak Sepul Prana dengan NIM 03241052 dari Prodi Teknik. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3 dari kasus nomor 2. Kita hitung koefisiennya. Yang kita dapatkan yaitu C0 hasilnya sama dengan 95, C1 dengan perhitungan ini hasilnya adalah min 2,3553054. Lalu C2 dengan perhitungan ini yang hasilnya adalah ini 0,0396248. Lalu C3 dengan perhitungan ini yang didapatkan hasilnya adalah min 0,000444453. Lalu C4 didapatkan hasilnya yaitu 0,00003738. Lalu C5 didapatkan hasilnya adalah 0,00000128. Lalu di sini C6 didapatkan hasilnya yaitu 0,0000000700. Lalu C7 didapatkan hasilnya yaitu minus 0,0000000338. Lalu kita di sini akan mencari polinom Maclaurin berderajat dari 5,P5 dalam kurung P. Yang didapatkan dicari dengan rumus ini. Lalu didapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu kita lanjut mencari polinom Maclaurin berderajat 6,46 T sama dengan rumus yang sama seperti yang tadi. Di sini kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu sebaliknya kita lanjut ke polinom Maclaurin berderajat 7,4 P7 dalam kurung T. Kita dapatkan rumus sama dengan polinom 6 tadi. Ya, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Dari perhitungan yang kita dapat, kita masukkan ke dalam bentuk grafik. Di sini grafik yang didapat relatif menurun. Dari perhitungannya dari hasil perhitungan mereka tidak jauh berbeda. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari nomor 3 yaitu polinom Maclaurin derajat 5, 6, dan 7 berhasil dibuat untuk memprediksi fungsi suhu kopi. Polinom-polinom ini terbukti sangat akurat untuk memprediksi suhu pada menit-menit. Semakin tinggi derajatnya, maka semakin lama kurva polinom cocok dengan kurva suhu asli, menjadikannya model prediksi jangka pendek yang lebih baik.
Terima kasih.